dari Semarang sebenarnya. Semarang. Ya. Oke. Jadi pas waktu SMA aku baru pindah ke sini di Jakarta. Jadi ceritanya aku perantauan lah ya di sini karena memang waktu dulu sebenarnya SMA itu kenapa pindah ke sini karena di sekolahin sama tante. Oh, Ah ya, jadi sebenarnya aku 3 bersaudara. Kebetulan pas waktu itu ya karena sangat kekurangan, akhirnya sekolah di Jakarta di sekolah sama tante kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kerja lah tuh kerja dari kerja. Nah barulah kejadian kecelakaan itu. oh iya. Dulu sebelumnya kerja? Wah banyak ya. Aku tuh kalau dulu kerja tuh pokoknya yang penting halal aja udah deh aku lakuin aja gitu. Karena aku nggak kuliah kan. Jadi pas waktu itu pernah ngeliat gak sih kalau ke mall ada kalau kita di mall tuh ITC Kuningan ya. Iya. Lihat orang, halo mau cari HP apa? Boleh tanya-tanya dulu. Aku tuh jualan HP. Oh iya. Bukan akunya yang jualan, aku karyawannya. Tanya dong, Jadi tanya. Gajinya berapa gajinya dong? oh iya, kalau tahu di Plaza Cibubur itu Kranggan ya. Jadi waktu itu aku digaji karena belum lulus sekolah sebenarnya. Jadi masih nunggu pengumuman lulus apa enggak gitu. Aku udah kalau aku pulang ke Semarang tuh rasanya berat ya hatinya ya. Kayak masa sih cuma begini doang gitu. Akhirnya udah aku cari kerjaan. Di situ gajinya 750.000 satu bulan. Jadi satu hari Tahun kapan tuh? 2009 2008 sorry 2008. Jadi tahun 2008 aku tuh kerja di situ itu sampai 1 tahun lah. Jadi kayak di counter HP itu tuh kan kita contoh nih kamu punya toko, terus kamu ada karyawan beberapa yang memang jagain toko di situ. Jadi itu hitungnya bukan karyawan. Dihitungnya tuh nggak ada kontraknya juga gitu. Jadi itu 1 bulan itu liburnya cuma 2 hari. Kebanyakan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Berdiri itu? Nggak berdiri juga sih, Oh, duduk. duduk. Cuman ya tetap aja ya itu lidah sampai keluar lagi masuk lagi. Tapi emang mesti harus ngomong kan, cari apa? Itu kan rame kan gitu. Jadi yang lebih semangat pasti datanglah customernya kayak gitu. Itu aku 1 tahunan tuh dari gaji 750.000 sampai gajinya naik lah. Coba tebak naiknya berapa? 7.500.000. Mimpi banget. 1,5. Oh, 1,5. 1,5 pun itu kalau dapat bonus. Kalau kita itu udah bisa jual sampai berapa lah gitu loh. Itu. Nah, itu kan aku kan waktu itu masih pengen main ya sebenarnya. Jadi aku ngomong sama temen aku, boleh nggak sih kasih gue kerjaan yang normal gitu loh. Kan aku pengen main seminggu at least libur sekali lah gitu. Jadi ditawarin lah, dia bilang ada nih satu kerjaan itu di Sentul gitu, jadi Sentul di Bogor. Ternyata dia di golf. Jadi caddy gitu ya? Sebenarnya gue nggak tahu loh itu tuh kerjanya kayak gimana, nggak tahu. Pas waktu itu dia bilang gajinya lumayan, seminggu sekali libur ya udahlah gitu. Kalau di sana tuh yang paling ada dua nih. Kamu memang mau jadi nakal biar dapat banyak uang, atau kamu pinter banget. Pinternya tuh apa? Maksudnya kalau kita lagi main golf itu kan kita tugasnya kan sebenarnya ngarahin mereka biar mainnya bagus gitu. Jadi pakai stick apa, dia nanti kemana arahnya kayak gitu. Jadi ya udah pilihannya dua itu gitu. Lumayan nih gajinya sampai 5 juta ada lah dapat. Bangunnya jam 4 pagi. By the way, jam 5 pagi itu udah full make up, udah cantik, udah standby. Pulangnya tuh bisa jam 4 sore atau jam 7 malam. Tapi mana tahu pas waktu nikmatin nih lagi enak-enaknya, kecelakaan itulah. Jadi ceritanya aku sebenarnya jujur sih nggak begitu ngerti kecelakaannya kayak gimana, karena tiba-tiba bangun tidur tuh udah di rumah sakit malam. Jadi aku pulang kerja malam terus aku pengen pergi ke sana, bangun tidur tuh udah di rumah sakit, di sini udah dijahit nih. Dijahit, sininya udah cium aspal, udah di sini tuh kerasanya tuh kayak kebakar. Panas banget. Ternyata tulangnya patah. Jadi patahnya tuh masuk ke paru-paru. Nah, yang dibelikat itu dia retak 3. Jadi kan kalau sama kayak gitu kan dokter kan suruhnya operasi kan. Nah, itu sebenarnya aku tuh takutnya bukan apa. Takutnya dia mikir biaya operasinya berapa. Berapa waktu itu? Bener kan? Kan usia aku waktu itu masih 20 tahun. Kenyataannya malah tulangnya tuh jadi pas waktu proses pengobatan itu tuh kan aku akhirnya nggak operasi kan. Itu tambah pendek. Beneran dari umur 20 sampai umur 24 itu aku malah jadinya tambah pendek. Nah, yang paling susah itu kan jadi sesak napas kan. Bayangin kan tulangnya kan masuk ke dalam nih. Itu kan sesek banget kan.
Jadi kalau tiap kali ke dokter tuh kan bilang, aduh napasnya nggak enak, sesek gitu kan. Sampai dibilang pernah pikirannya TBC. Gue bilang bukan TBC, ini tulangnya masuk ke paru-paru gitu. Banyak banget. Jadi karena tulangnya ini depan patah, yang di belakang itu akhirnya jadi bongkok. Karena jadi bongkok gini kan, akhirnya nggak kelihatan. Itu sampai kita pergi ke banyak alternatif. Jadi kalau dibilang yang di mana bagus, kita pergi. Nah ini yang paling parah nih. Waktu itu tuh kalau pernah dengar sangka putung nggak? Di Bogor tuh ada banyak sangka putung. Itu pengobatan untuk orang yang sakit tulang belakang. Jadi istilahnya tuh kayak yang patah tulang, pokoknya yang tulangnya bermasalah deh gitu. Jadi waktu itu kita di situ, ternyata dia itu kayak tinggal di situ. Jadi dia bilang nih, oke kamu tinggal di sini 1 bulan gitu. Jadi pas waktu tinggal di situ tuh kayak satu rumah gitu, bener-bener rumah ya. Ini kayak satu tiker, satu tiker, satu tiker, jadi berjejer. Kayak ikan cuek tuh di situ ya. Ada yang patah kaki, ada yang patah tangan, patah pinggulnya. Di situ banyak tuh. Pokoknya kita tidur di situ. Nah, aku kan coba berharap, ya udahlah, toh aku nggak sembuh-sembuh, bingung lagi mau berobat kemana. Akhirnya ikut aja kata Pak Hajinya, tinggal di situ. Nah pas waktu itu tinggal di situ, itu tuh pengobatannya 1 hari itu 50 ribuan, 70 ribuan. Tapi itu masih diganti sama Kedi? Golf? Kita itu bukan karyawan, kita ini cuma jatuhnya itu kayak partner aja. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa aku mau memilih untuk melakukan pengobatan yang banyak itu, karena manajer aku tuh udah bilang kamu nggak mau istirahat aja. Artinya tahu kan? Udah mau dipecat. Jadi kalau kita dulu, kalau kita udah nggak qualified, kita itu nanti ada nama di pengumuman itu ada nama kita udah nggak bisa masuk lagi, nggak bisa kerja di situ. Jadi setiap pagi tuh kalau aku masuk tuh aku lihat nama aku ada nggak, itu deg-degan buat ya ampun nanti ada nama aku nggak bisa kerja di situ kayak gitu. Berarti nggak ada BPJS gitu? Nggak ada apa-apa. Makanya bener-bener pure semua gaji aku tuh buat pengobatan. Itu kayak capek banget sumpah. Jadi pas waktu aku berobat di situ kan sebenarnya kayak berat banget ya, karena pas ternyata pagi-pagi aku nyampe ke dokter Pak Hajinya, itu kayak dikasih kayunya tuh 2 sentian. Ditaruh di depan, ditaruh di belakang, terus dibebet. Jadi kan dibebet kayak gini, gitu kan? Nah udah dong, oke lah gue dikasih kayak ramuan-ramuan apa gitu, taruh dulu baru dibebet. Sampai sorenya aku nanya ke Pak Hajinya, Pak Haji, ini kapan dilepasnya? Loh, ini nggak dilepas. Maksudnya, ini 1 bulan kayak begini. Kebayang nggak sih? 1 bulan ada kayu di sini, kayu. Terus abis itu tidur di tikar. tidurnya bener-bener literal kayak di tikar gitu, kita berjejer gitu kan. Kepalanya kan aku kan juga dikasih bantal. Katanya nggak boleh kasih bantal. Memang tulang kamu dibenerin, jadi nggak boleh pakai bantal. Gue ngumpet-ngumpet tuh pakai buku. Aku kan suka baca, jadi aku taruh buku di sini. Terus kalau malam-malam di situ ya ampun, itu kayak semuanya nangis kan. Ada yang patah kaki, patah pinggulnya, patah dia nangis. Gue juga sebenarnya pengen nangis tau, cuman nggak bisa nangis. Ya udah ditelan aja udah. Mau nangis sama siapa karena sendirian ya? Mereka nangis karena ada ibunya, ada keluarganya. Aku nggak ada sama sekali. Pacarnya waktu itu? Nggak ada. Jadi pas waktu itu ya aku kan temperamennya kan jadi naik ya. Aku tuh kayak orang gila gitu, marah-marah mulu kan. Jadi dia juga udah nggak betah lah sama gue gitu. Akhirnya ya udah, aku juga nggak minta dia tungguin. Aku di situ sendirian, bener-bener literally kayak 1 bulan gue di situ sendiri. 30 hari itu gue ngerasa kayak 30 tahun. Cuman tuh kayak pas waktu sakit itu gue kayak orang depresi. Kayak bener-bener tertekan. Bukan tertekan lagi ya, udah kayak capek banget sampai aku bilang, Tuhan kenapa pas satu kecelakaan nggak mati aja ya, capek banget hidup. Aku udah pernah coba ini pakai pisau potong. Udah beneran kayak gitu, karena saking rasanya capeknya aja. Kerja tapi uangnya habis buat berobat, terus kok nggak sembuh-sembuh. Kalau ngomong sama orang tua aku nggak bisa bantu, bener-bener orang tua aku nggak bisa bantu apa-apa. Karena biasanya aku kerja, aku kasih orang tua aku, tapi pas waktu kondisi aku lagi butuh uang, mereka nggak bisa bantu apa-apa. Jadi kalau pas waktu ada ibu aku pun, pas waktu kan aku nggak bisa jalan 3 bulan kan. Ibu aku 1 bulan tuh ke Jakarta. Cuma kalau pas waktu aku lihat ibu aku tidur, aku bangun, aku lihat ibu aku tuh nangis. Kan tambah stres ya. Kayak ya Allah, beneran loh, tambah stres loh. Kita udah sakit, gak ada orang bisa bantu, butuh uang, tapi cuma bisa nangis dong, kayak udahlah Bu, pulang aja gitu. Jadi proses itu tuh aku alami selama 4 tahun. Dan proses ini tuh
bener-bener kayak bukan nyita uang aja ya, emosinya, depresinya itu udah nggak tahu lagi. Makanya kalau gue bilang waktu itu kan, mantan kamu akhirnya gimana gitu, ya dia pergi gitu. Ya gue gila mau gimana. Karena serius aku bener-bener sampai horor itu ya, sedepresi itu. Jadi karena saking sakitnya, sedikit sakit, terus kok dia nggak ngertiin gitu, dan memang dia lagi kuliah juga gitu. Akhirnya kan aku pernah tuh ngelihat HP-nya dia baca. Dia bilang temennya, kan sebenarnya dia mau pergi bikin tugas. Temennya bilang gini, yuk, yuk pergi ya, udah mau jam-jam 5 kita kumpul ya. Dia WA, sorry ya gue nggak bisa, soalnya mau nganterin lagi cewek gue ke rumah sakit. Hah? Ke rumah sakit lagi? Kata dia gitu. Gue dalam hati, oh ya juga ya, kemarin baru ke rumah sakit, ini ke rumah sakit lagi gitu. Gue baru sadar, oh berarti gue tuh bikin susah orang lain ya. Sebenarnya aku sakit tuh bikin susah orang lain juga gitu. Jadi di situ tuh aku nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ya cuman mendem aja kan. Terus aku cuma ngomong, udah kamu pergi aja. Padahal kalau dia pergi, gue sedih juga kan. Tapi ya udah mau gimana gitu. Ya tapi terakhirnya ya udah selesai kita gitu. Nah, perjuangan aku selama 4 tahun itu kayak bener-bener habis uang, habis tenaga, habis pikiran, sampai aku ketemu sama terapi dari Jepang sama Jerman. Karena pas waktu dulu tuh bukan cuma sakit tulang belakang aja akhirnya, aku tuh jadinya ke syaraf. Jadi karena aku minum banyak obat painkiller itu pas waktu minum asam lambungnya naik. Jadi kalau asam lambung naik, dia larinya ke vertigo. Makanya kenapa aku sering pergi ke rumah sakit, karena aku sering pingsan. Jadi waktu umur 22 tahun, contoh nih, umur 22 tahun, kan kita sering gini ya, yuk main dong, gitu kan. Jadi aku main nih sama teman aku bilang gini, kita hari ini nonton yuk. Tadi dia tanya sama aku, kamu nanti pingsan nggak? Aku nggak tahu loh, aku pingsan. Kan kita memang nggak tahu, vertigo itu bisa tiba-tiba datang gitu. Jadi pas waktu dulu, aku kan cuma punya motor kan, jadi naik motor tiba-tiba vertigo kumat, itu bisa pingsan jatuh ke bawah. Untungnya nggak di mobil. Kalau di mobil kan udah nggak ketemu kita. Gitu kan, iya kan? Jadi, waduh kok udah kayak begitu banget, akhirnya gimana gitu. Ya itu, aku bolak-balik pergi ke rumah sakit. Kalau tahu obat vertigo, itu kan ada banyak ya, Mestigo, Vertigo ada. Itu tiga-tiganya semuanya itu aku udah nggak mempan. Aku kalau bilang sama dokternya, kasih saya obat yang paling manjur. Kenapa? Karena besok saya mau kerja. Nah, manajer aku kan udah komplain kan, Irma kamu izin mulu, kamu nggak mau istirahat aja gitu. Nggak mungkin kan orang sakit nggak butuh istirahat gitu kan, tapi kan kita butuh uang kan, karena nggak ada satupun yang bisa bantu aku waktu itu. Uang itu aku harus pikirin sendiri, aku harus cari uang sendiri, harus berobat kemana aku juga pikirin sendiri. Jadi aku benar-benar harus kerja gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu bolak-balik pergi ke rumah sakit sampai karena aku ngomong sama dokter obat itu nggak mempan, disuntik di sini. Di lehernya disuntik. Sakit kan? Lebih sakit pas waktu bayar. Kok kayak gaji aku itu kan 5 juta ya. Sekali ke dokter spesialis syaraf, itu tuh 1 juta lebih. Nah itu tuh 1 bulan itu nggak cukup 1 kali. Jadi berasa banget sakitnya tuh kayak, kok gue begini terus ya, hidup gue kayak begini terus mau gimana gitu. Dan itu udah 4 tahun. Tanpa orang pun yang bantu aku. Teman-teman aku mau bantu nggak? Ya mau, tapi kan sebisanya mereka. Nggak mungkin kan aku minta mereka, karena kan tiap kali ke dokter, ke spesialis syaraf, ke spesialis tulang, mereka cuma bilang satu, kamu harus operasi. Harus operasi, nggak ada jalan lain. Pokoknya operasi. Operasi itu bagian belakang itu 150 juta. Itu belum bagian sini loh. Karena ini keluarnya 2 cm. Jadi payudara aku sama tulangnya di tengah, coba kan kamu ada tulang di sini kan? Itu keluarnya 2 cm di sini. Jadi payudara aku sama ini gedean di tengah. Nah yang di belakang itu kan sampai bongkok banget kan, sampai bongkok ini. Ini yang belakang 150 juta, yang ini nggak tahu lagi berapa uang. Nah itu recovery-nya 1 tahun atau sampai 6 bulanan lah kurang lebih. Iya bisa kerja ya. Nah kalau nggak bisa kerja terus gimana gitu kan? Bahkan orang tua aku aja butuh aku buat cari uang gitu. Ya udah akhirnya ya ini satu miracle juga, aku beruntung juga sih ketemu sama terapi ini. Karena terapi ini tuh aku pakai sampai aku nggak jadi operasi, sampai tulang aku tuh jadi tegak. Dan hari ini aku pakai high heels loh. Dulu boro-boro pakai high heels, kalau udah duduk berdiri itu tulangnya tuh sakitnya luar biasa. Ini kan asin gitu, itu tuh kayak ngilu banget gitu loh. Jadi kalau udah ngerasa sakit kayak gitu, aku cepet-cepet ngambil obat di tas, minum obat painkiller.
Sehari minimal sekali, atau kalau aku nggak bisa tahan banget bisa 2 sampai 3 kali. Itu yang paling parah. Jadi karena banyak minum obat selama 4 tahun itu gejalanya kan udah nggak enak nih. Terus kuping tuh udah mulai berdenging. Pernah ngerasa kayak kuping berdenging itu kan nggak enak banget kan, itu sakit nih loh, bener-bener sakit gitu. Jadi pas waktu itu aku dikenalin sama terapi sama dari Jerman sama Jepang itu aku pakai. Jerman ada Jepang berarti ada 2 terapis. Yes, tapi dari satu company yang sama gitu. Jadi aku pakai kayak sebenarnya simple, dia berupa bra, kayak baju kalau dilihat kayak biasa itu kayak korset ya. Jadi kayak penegak tulang gitu aku pakai. Nah, ini nih herannya. Pas waktu aku cobain, itu tuh berasa anget banget. Yang di bagian belikat aku yang dulu patah itu, ya, itu tuh rasanya anget. Nah, aku tanya sama dia, kok bisa anget? Kenapa? Kalau bra biasa kan nggak mungkin kerasa anget kan? Dibilang ini ada batu turmalinnya. Nah, dari pengalaman aku yang disuruh sama dokter, aku tuh disuruh beli kasur turmalin. Pernah dengar gak? Kasur turmalin itu sama dokter harganya mahal loh, 75 juta waktu itu. Dan itu pun dicolok ke listrik. Jadi kita nggak boleh Nggak boleh pakai lama-lama. lama-lama. Nah, menurut aku kalau kasur kan berarti dipakainya cuma buat tidur kan. Kalau ini berupa baju dalam. Kan kalau cewek kan pasti pakai bra, pakai celana keluar. Ulang, lebih simpel dong berarti pakainya dan pastinya lebih efektif kan. Jadi akhirnya udahlah aku coba dulu. Ternyata memang di dalamnya ada batu turmalin itu yang akhirnya ngebuat kesehatannya diperbaiki dan postur tubuhnya tuh diperbaiki kayak gitu. Aku pakai ini berarti udah masuk ke tahun ke-10. Tahun ke-10 dari tahun kapan tuh? Kan tadi tabrakan sakit 4 tahun. Dari tahun kapan tuh? 2013 akhir. 2013 akhir. Berobat 4 tahun. Ya, kan aku kan kecelakaan 2009 tuh. 2009 terus sampai 2013-an aku ketemu sama ini. Aku baru pakai tuh. Baru langsung pakai 1 bulan itu hasilnya tuh udah bagus banget. Aku tuh udah nggak ngerasain sakit. Yang penting buat aku tuh dulu yang penting nggak ngerasa sakit. Aku nggak pernah bermimpi tulang aku jadi normal lagi, nggak. Karena kan bentukannya kan udah nggak jelas ya, kayak begini kan ya. Buat aku kayak ya udahlah yang penting nggak sakit aja udah alhamdulillah gitu. Ternyata setelah 1 tahun pakai tulang aku jadi tegak. Bagiannya di sini yang tulangnya keluar, nah ini tulang aku tuh pas waktu keluar itu kan 2 cm nih, dia jadi kayak tulang rawan. Nah itu kan kalau dia keluar begini, dimasukin gini, dia masuk ke dalam, nanti keluar lagi. Itu sakit banget sebenarnya gitu, beneran. Cuma gue pengen lucu-lucu, ya udah bisa masuk lagi, keluar lagi gitu. Agak sakit. Bener sakit. Coba menghibur diri. Nah pas waktu pakai terapi ini tulangnya jadi keras lagi, jadi kayak tulang normal kan. Nah yang di sini tuh dia masuk ke dalam. Nah karena ini juga bentukannya untuk memperindah juga bentuk badan, akhirnya badannya lebih bagus tuh. Nah, yang tulangnya harus di sininya 2 cm dia lebih masuk, payudaranya lebih naik kayak gitu. Bahkan pas waktu aku pakai ya bentuk badan jadi bagus, pinggangnya kecil. Dari yang dulu aku kan dulu kurus banget tuh, aku dulu berat badannya tuh paling cuma 41. Kalau sama dokter kan aku vertigo terus kan, jadi kalau ke dokter tuh dia bilang makanya kamu jangan stres. Sebenarnya bisa nggak sih digituin kalau sama dokter kita terus nggak bisa stres gitu? Nggak bisa lah. Nggak bisa kan? Kalau kita ada vertigo cuma satu obatnya, kamu tuh jangan banyak pikiran. Gimana kamu banyak pikiran, orang gue sakit mulu ya kan? Iya. Jadi akhirnya ini loh sebenarnya lewat dari aromaterapi ini. Vertigo akunya sembuh tuh lewat dari aromaterapi ini. Jadi prosesnya itu 1 tahun aku treatment ini, vertigo aku sembuh, aku udah nggak pernah pingsan lagi. Udah 8 tahun ini aku nggak pernah pingsan lagi, dan aku tulangnya udah jadi sehat. Sekarang mau hiking pun aku bisa. Hiking pakai high heels saja bisa ya? Agak ada ya, itu ya PR ya. Gitu. Jadi ya dari situ prosesnya baru ada Irma yang sekarang. Kalau dibilang sekarang sibuknya apa? Karena hasil aku punya kesehatan bagus dan ternyata yang ngerasain sakit tulang belakang itu bukan cuma aku aja. Yang ngerasain sakit vertigo atau yang lain-lain itu bukan cuma aku aja. Makanya sekarang aku kerjasama sama terapi ini untuk bisa sharing ke banyak orang gitu. Contoh lah ya kayak Ditya ini kan sebenarnya aku kenal udah lama juga ya, kita temenan ya.
Cuman waktu itu ya dia masih sehat aja gitu. Iya. Pas waktu tahun 2020 baru aku Baru tahu sakit. sakit. Nah, sebenarnya pas juga kan, kita pas waktu main Baby Aroma ini baru tahu kamu punya masalah sama jantung kan? Nah, gitu. Jadi dari situ aku sekarang kerjasamanya adalah aku sharing ke banyak orang untuk bisa sehat tapi tanpa obat. Jadi at least lah mengurangi konsumsi obat gitu. Karena pengalaman aku selama 4 tahun itu minum obat tuh nggak enak. Serius deh, nggak enak, efek sampingnya banyak banget. Terus juga kalau memang kita bisa sehat secara alami, kenapa enggak? Bener kan? Karena dari zaman dulu tuh sebenarnya juga, aku kan orang Jawa nih. Dari dulu kan suka minum jamu, herbal-herbal gitu. Sadar nggak sih kalau ya orang-orang dulu tuh kayaknya tuh umurnya tuh panjang-panjang gitu ya. Sehat-sehat gitu ya. Iya, mbak aku aja 104 tahun loh. Ih, gila. Hebat kan? Dan mbak aku masih sehat loh, alhamdulillah loh. Cuma pendengarannya agak kurang aja gitu. Tapi kan orang sekarang mana? Sekarang kalau lihat di RSCM, banyak orang apa? Cuci darah. Banyak orang sakit ginjal. Banyak ini stroke aja kalau dulu umur 50 tahun ke atas, sekarang Anak muda 30-an ya, aja anak muda kena banyak stroke. banget. Iya. Jadi aku sekarang sibukannya ya bantu orang sehat lewat dari aromaterapi gitu. Ya, tapi ya alhamdulillah ya, aku bisa katakan ini hasilnya ada. Hasilnya ada. Cuman karena herbal, dia butuh proses. Butuh waktu ya. Butuh proses. Kalau yang aku suka, kayak aku ngobatin anak-anak yang dari Bali kemarin, ada anak-anak tuh sekarang banyak speech delay. Ya kan? Terus nanti banyak autis sekarang. Nah, jadi aku banyak bantu anak-anak yang speech delay itu, anak autis, sakit jantung, itu lewat dari aromaterapi. Yes. Bentar, tadi kan pakai baju dulu buat benerin tulang. Hubungannya sama aromaterapi waktu itu pakai aromaterapi juga. Iya, karena jadi pakai baju dan aromaterapi. Betul. Karena vertigo itu syaraf. Jadi aromaterapi itu ada namanya sistem syaraf. Aromaterapi yang membantu untuk masalah sistem syaraf ini gitu. Jadi aromaterapi ini tuh pure essential oil. Jadi dia itu ngobatin 10 sistem tubuh. Nah, 10 sistem tubuh itu kan ada syaraf, pernapasan, pencernaan, urinary, endokrin, reproduksi, tulang otot, imun, sirkulasi, kayak gitu. Yang paling penting itu sebenarnya sini. Karena ini tuh kayak ibaratnya kayak komputer tuh CPU-nya. Ya, kan memberikan perintah semua di sini kan. Nah, kenapa orang sekarang bisa stroke, bisa masalah sama amnesia lah, amnesia pula. Demensia. Banyak orang lupa. Kita ngerasa nggak sih sering dikun? Enggak sih. Kan? Aku sejak pakai sistem syaraf kamu udah pakai. Kalau orang sekarang ya, bukannya muda itu sehat loh. Banyak remaja jompo. Yes. Iya kan? Nah simple. Kalau aku selama 8 tahun ini aku udah nggak pernah pisah lagi, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus juga aku tuh kayak sakit sedikit, ya udah pakai ini aja gitu. Jadi kan banyak nih sekarang orang ngerasain apa sakit tulang belakang, syaraf kejepit. Mereka kan pasti biasanya kalau ke rumah sakit kan serunya operasi kan. Nah aku banyak nyembuhin itu. Kayak guru SMA aku, dari syaraf kejepit dia lumpuh, nggak bisa jalan 4 bulan. Pas waktu pakai ini simple, dia cuma pakai doang, oles 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Udah bisa jalan. Bisa jalan. Lihat ya, Bebe, dengan penuh semangat dia sharing ke banyak orang karena kan kita ngerasa bersyukur ya. Jadi kita sembuh dengan cara yang paling aman dan menurut aku murah karena dibandingkan dengan operasi itu nggak masuk akal sih menurut aku sih. Operasi bukan cuma soal uang ya, tapi kan itu juga resikonya besar. Resikonya besar sekali. Yang itu habis udah operasi pun harus bed rest juga kan. Kalau ini kan enggak, ini simple, kamu bisa aktivitas normal seperti biasa. Guru aku itu dalam proses 2 bulan setengah tuh cepet banget loh. Makanya kenapa dia suka sharing ke orang. Karena di usia yang udah 50 tahun ke atas itu kan biasanya masalahnya banyak tuh. Waktu pakai bra itu sudah tidak merasa sakit, berarti udah lepas obat? Lepas obatnya sebulan? 1 bulan. Jadi secara nggak sadar tuh gini, aku buka tas, obatnya masih banyak. Bilang, oh iya juga ya. Oh berarti udah lama dari ini aku udah nggak pernah minum obat lagi. Karena kalau dulu ngerasa sakit gitu kan, langsung cari obat. Nah jadi dulu tuh kan kalau di golf itu kita tuh kerjanya berdiri. Kamu bayang nggak, kita kerjanya berdiri, jadi ada kar kan,
ada yang bapaknya tuh di depan, kita tuh berdiri di belakang. Nah itu kalau bawa stick golfnya itu bisa 3-5 golf sticknya. Itu berat banget loh. Satu stick aja itu 1 kilo lebih sebenarnya. Nah itu kan bawa-bawa tuh. Jadi kenapa pas waktu aku kerja di golf itu aku butuh obat di situ. Karena kalau sakit sedikit minum obat, sakit minum. Kalau enggak itu sakit ya ya ampun gitu. Jadi dari 1 bulan itu udah nggak pernah minum obat. Terus aku napasnya udah nggak sesek gitu. Jadi dari situ 1 tahunan tulang aku udah normal. Ya. Jadi waktu itu nih ceritanya lucu nih. Aku waktu itu sama pacar aku, dulu masih sama dia ya. Kita pergi ke dokter spesialis syaraf. Nah, aku inget banget tuh, nama dokternya Jennifer. Sampai inget ya. Jadi pas waktu itu, kan kita ngobrol sama dokternya nih. Kamu kalau kayak gini terus, kamu bisa stroke. Gue bilang, mati. Nah, aku tanya dong, kenapa kok bisa stroke? Loh, kamu gak bisa main-main. Ini tuh dari vertigo ini syaraf kamu. Kamu udah bolak-balik pingsan terus. Kemarin kamu pingsan lagi. Ini kamu berobat lagi ke saya loh katanya. Kan gue udah marahin kan, gue takut kan ya. Kamu bisa stroke kalau kamu gak mau operasi. Oh, iya. Gue diem aja kan takutan ya. Terus kalau kamu tulangnya kayak gini terus kamu gak bisa hamil. Pacar aku di samping dong. Dalam hati gue, ya Allah ngomongnya boleh nanti aja enggak, ini kasihan banget gue didengerin, nanti pacar gue gak mau gue gimana gitu kan. Terus bilang, kenapa dok kok kamu nggak boleh hamil, kenapa? Nggak usah hamil, tulang kamu sekarang aja udah mau patah kan. Iya juga sih, juga sakit banget kan. Terus kan gue ngeliatin samping, ya Allah pacar gue gimana ya, bentar lagi putus deh. Ya kan, terus dia bilang, udah pokoknya kamu harus cepet-cepet operasi pokoknya, nggak bisa kamu, udah jangan banyak pikiran. Gimana, dia habis diomongin gitu katanya nggak boleh banyak pikiran. Kalau kamu kayak gini terus, kamu banyak pikiran, wah kamu bisa stroke kali. Makin banyak pikiran lah. Aku pulang ya, sumpah itu tuh di situ tuh aku tuh mau nangis, tapi ya mau gimana ya, mau nangis juga udah capek gitu kan ya. Tapi ya udahlah, aku ngomong sama pacar aku, kamu gimana? Kata dia bengong aja. Aku coba bilang, ya udahlah kalau kamu ini mau cari yang cewek lain, udah kamu cari. Aku ngomong gitu tuh. Nah gue udah sadar diri aja ya, badan aku udah ringsek ya. Ringsek banget gitu. Padahal itu masih umur 20-an, astagfirullah. Itu baru umur 22 tahun loh, kayak gitu separahnya. Itu dalam hati cuma, ya Allah tuh dokter parah banget, itu jahat banget ya. Dokter Jennifer aja. Iya, tapi kalau dipikir sebenarnya kalau nggak karena omongan dokter itu, aku nggak sadar-sadar mungkin. Iya. Ya kan? Jadi ya gue masih bingung sih mau ucapin terima kasih atau gimana gitu sama dia. Apa mau trauma? Apa mau trauma? Sumpah gue sampai trauma sama dia. Setelah dari dokter itu kan dokter ketiga nih, dokter spesialis syaraf yang aku temuin nih. Gue udah gak mau ketemu dokter lagi, sumpah. Takut loh, beneran loh ya. Berarti totalnya 3 dokter? 3 dokter. Spesialis tulang tuh 3 atau 4 kali lah, aku nggak tahu, lupa. Tapi tetap aja, pokoknya ke semua dokter nggak jauh-jauh. Operasi, udah intinya itu doang udah. Operasi. Dulu harganya berapa itu ceritanya? 150. Oke. 150 tuh belakang loh. Iya. Kalau di total misalnya gitu berarti total 300-an. Ya, mungkin bisa. Tapi memang pada waktu itu dokter nggak ada yang oke untuk operasi sini. Karena kan ini paru-paru ya. Tulangnya kan masuk paru-paru. Ya? Mereka belum lihat dulu yang di belakang dulu dioperasi. Depannya nanti baru kita lihat yang bagian sini. Karena kan sini kan mereka juga bingung ya. Ini tulang masuk ke paru-paru, ini keluar, tapi orang ini masih hidup gitu ya. Iya juga, kalau masih hidup sih. Jadi mereka juga bingung, udah satu-satu ya, kan mereka juga takut kan ya, yang di belakang dulu. Oh oke, gue tapi dalam hati mikir, nih berarti PR-nya masih banyak kan? Iya kan? Kalau operasi yang di belakang terus di depannya kita nggak tahu lagi mau gimana kan gitu. Jadi ada 2 pilihan kan aku kan waktu itu aku ketemu dokter dulu, ketemu dokter spesialis syaraf itu, ketemu dokter tulang itu, aku disuruh pakai yang braces, aku disuruh beli kasur turmalin, kan masih mikir-mikir kan kok mahal banget, ini duit dapat dari mana gitu kan, gimana nanti kelanjutannya, apa memang benar-benar berhasil, padahal setelah 4 tahun itu nggak pernah berhasil, malah justru tambah parah gitu kan. Nah dikenalin lah sama teman aku ini yang terapi Jepang sama Jerman ini. Jadi kan wah kebetulan banget ya
itu doa aku terjawab ya sama Tuhan ya. Aku minta biar aku tuh dapat sesuatu pengobatan yang aku juga bisa pakainya tuh ada hasil gitu loh. Dan memang nggak ada efek samping karena memang aku capek banget minum obat. Nah akhirnya dalam 2 pilihan itu ketemulah, oke deh aku pakai yang ini aja. Aku pakai yang terapi dari Jepang sama Jerman aja. Jadi aku nggak ambil tuh yang dari dokter tuh aku nggak ambil. Alhamdulillah ya, aku ambilnya yang terapi Jepang sama Jerman. Baru aku ada hari ini loh. Iya sih, kalau nggak mungkin goodbye. Bayangan, gue udah nggak tahu bentuk badannya kayak apaan. Mungkin jalannya udah bongkok-bongkok kayak begitu loh, nggak tahu lagi. Dan itu sakitnya luar biasa. Karena to be honest ya, aku nggak tahu ya, itu kayak pengobatan kita pergi ke dokter tuh, aku nggak ngerasa mereka sungguh-sungguh mau nyembuhin kita nggak sih? Serius, gue kayak capek banget gitu, kayak ini tuh beneran memang buat sembuh atau cuma buat bisnis sih? Serem banget. Karena kan kayak kan kebayang ya, aku nih nggak sesek napas memang, tapi aku tahu jelas itu karena tulang aku. Tapi diindikasinya TBC lah, di ronsen lagi, ludahnya diiniin lagi. Nah tiap kali aku ganti-ganti dokter, kan di scanning lagi kan, di MRI lah, di scanning lagi, kepalanya di MRI lagi. Aku bilang, dok kemarin baru banget, beneran baru 1 hari kemarin saya di MRI kepala. Masa saya harus MRI lagi di sini? Boleh nggak pakai yang itu aja gitu? Nggak bisa kan, beda rumah sakit, beda ini, beda apa bang? Oh gitu ya, MRI kan nggak murah loh. Mahal loh. Buat aku waktu itu yang duitnya bener-bener pas-pasan gitu kan. Ya ampun, aku bilang, ini apa sih sebenarnya? Ya akhirnya ya udahlah, aku pikir ya udahlah coba pengobatan sendiri aja. Nah pakailah aromaterapi ini gitu. Lebih simpel kan, cuma dioles, nggak ada diminum, sampai ya aku baru sembuh. Dan alhamdulillah kasusnya sekarang udah 200 orang lebih yang aku sembuhin pakai aromaterapi. Sama sih. Iya, aku adalah salah satu teman yang memang disembuhkan oleh Kak Irma ini. Tapi boleh nggak sih dijelasin gitu, kok bisa sih aromaterapi itu bisa nyembuhin? Itu gimana sih sebetulnya caranya? Sebenarnya aromaterapi pure itu dia bantu untuk regenerasi sel. Di dalam badan kita ini kan sebenarnya memang ada proses perbaikan ya. Cuman kan kadang-kadang prosesnya itu kan dia ada kemampuannya tinggi atau enggak gitu. Kalau kita lihat contoh nih satu tumbuhan. Tumbuhan itu sebenarnya punya kemampuan regenerasinya tuh sangat tinggi. Nah, kita ini pinjem energinya dia untuk regenerasi di badan kita. Contohnya kayak satu tumbuhan kita potong kan, kalau pas waktu dipotong dia bisa tumbuh lagi nggak? Tumbuh lagi kan. Nah sebenarnya itu daya regenerasi yang kita mau pinjam. Karena beberapa kasus yang aku tangani, contohnya kayak orang diabetes, dia luka kecil aja itu susah banget sembuhnya, lama banget sembuhnya kan. Kalau pas waktu pakai aromaterapi, dia cuma ditetes doang, itu cepet banget sembuhnya. Serius. Dan itu kasus-kasus yang memang kayak even dia udah dia udah dipotong tangannya atau kakinya, orang diabetes kan bisa gitu diamputasi kalau luka terus saya melebar jadi diamputasi. Udah diamputasi sini nanti bisa diamputasi lagi gitu. Kita pakaiin doang aromaterapi lavender atau tea tree, pakaiin cuma tetes doang, cepat banget sembuhnya. Beneran itu aku udah ngenanganin kasus itu udah banyak gitu. Nah ini satu proses regenerasi. Nah yang kedua, yang paling aku suka, itu tuh bantu detoksifikasi. Detoksifikasi ini bukan cuma dalam kondisi badan aja, tapi kita punya pikiran juga. Pikiran kotor itu di detox. Pantes ya aku udah gak kotor lagi ya. Ngerasa cuci pakai rinso. Ya. Gak harus semuanya pakai rinso. Ini baru ini doang bener-bener jadi bersih otaknya ya. Sekarang banyak tuh orang overthinking. Iya kan? Stres gitu. Jadi kalau pas waktu pakai aromaterapi itu dia ada efek untuk relaksasi. Nah ada juga nih, kayak kita kemarin baru ada kelas juga kan. Jadi aku suka nih ikut kelas aromaterapi. Pas waktu itu ada 300 orang. Jadi pas waktu hari pertama, itu 4 hari kelasnya. Hari pertama ikut, udah pakai, dia nangis. Bener-bener kayak nangis aja gitu. Aku tanya, kamu nangis kenapa? Aduh, aku pengen nangis aja. Dia nangis gitu. 3 hari dia nangis, keluar doang. Masih keluar air matanya, gue bilang gitu. Iya, ternyata dia tuh udah stres. Dia udah depresi berat. Jadi dia bisnis woman lah ya. Tapi kalau orang pebisnis itu kan dia memang harus tough ya. Iya. Pada dalamnya enggak ya gitu. Kalau di rumah tidur sendiri sambil nangis gitu.
Dia bisa sampai kayak kalau udah capek kerja dia pergi holiday sendiri ke Bali sendiri, dia sewa kamar tuh yang paling bagus tapi sendirian. Berarti banyak gitu. uang itu berarti belum tentu dia happy ya. Gitu. Nah pas waktu pakai aromaterapi ini tuh ke detox semuanya tuh, dia punya kesehatan sedih, semuanya. gitu. Nah abis dari situ 3 hari dia udah kayak gitu, ke 4 harinya nih masih di situ kan, bener-bener orangnya beda. Mukanya tuh kelihatannya tuh lebih cerah, lebih fresh, lebih cantik, auranya tuh lebih keluar gitu. Oh, gitu. Kamu ngapain aja kok bagus terus saya. Ya udah keluar semua tuh detoksifikasinya. Nah itu hebat ya. Aku lihat, oh aromaterapi segitu bagusnya ya. Mungkin kayak kita bilang masa sih gitu. Tapi kan itu di depan mata aku. Jadi aku bener-bener kayak ngebuktiin sendiri kan. Oh segitunya ya gitu. Nah yang ketiga dia bantu untuk antiseptik. Pas waktu kemarin COVID, aku banyak banget bantu orang lewat dari aromaterapi. Bahkan dokter pun, kan dokter itu kan sebenarnya susah percaya sama aromaterapi ya. Tapi waktu itu tuh ada satu dokter yang memang dia itu direktur rumah sakitnya. Waktu itu kita tawarin aromaterapi dia nggak percaya, ditawari produk ini beneran dia nggak percaya lah. Intinya ya udah pengobatan medis aja. Tapi waktu itu tuh karena dia salah satu klien teman aku juga, dia WA di grup itu, dia bilang udah kayak orang mau pamitan. Kan kita takut deh, kamu kenapa kalau kayak begini gitu kan? Ya udah kita kirimin aja, udah lu nggak usah beli, udah cepetan lu pakai aja, udah pakai aja. Dipakai, disuruh inhalasi, pakai air panas, pakai aromaterapi doang, inhalasi. Ya ampun, cuma inhalasi 1 kali dia bilang, ini enak loh badan aku. Tadinya dia tuh udah pusingnya tuh sampai kepalanya tuh mau pecah katanya. Badannya udah demam, jadi udah ngerasa kayak udah mau lewat lah. Pas waktu COVID kemarin kan banyak banget orang lewat ya. Jadi pas waktu itu kita kasih dia aromaterapi, cuma inhalasi 3 kali doang. Dia udah oke. Jadi pas waktu dia di situ masih dia cuma udah kayak aktivitas biasa aja. Lewat dari aromaterapi doang. Jadi ini dicampur sama air hangat. Air panas. Buat inhalasi. Buat inhalasi. Jadi air panas ditaruh 1 tetes terus inhalasi. Nah, by the way, aku juga kan kita kan keluar terus ya ketemu orang gitu. 3 kali itu aku pas waktu dulu ketemu temen di WA, Irma sorry ya gue COVID. Ya aku deg-degan ya waktu dulu kan kayak gitu senengnya. 3 kali mereka kena, aku nggak kena. Nah yang keempat, nggak tahu gimana mungkin kecapean atau apa, aku tuh sebenarnya habis vaksin ya lah, malah habis vaksin. Besoknya aku ngerasa tenggorokan aku tuh, kok kayak kebakar ya. Gak bisa nelen. Tapi nggak demam, tapi nggak kenapa-napa. Kenapa ini ya? Aku akhirnya pilih aromaterapi kan, aku pilih gitu, pilih 4. Tahu nggak dapetnya apa? Tea tree, cedarwood, eucalyptus, frankincense. Semuanya pernapasan. Belum aku cek, aku udah yakin aku pasti COVID. Semuanya pernapasan kan. Nah udah aku pakai 2 hari doang udah negatif. Jadi kemarin tuh aku baru bahas nih di TikTok, aku juga baru bahas, rame banget ternyata yang komen banyak banget. Ya itu rame banget. Karena memang banyak orang yang ngalamin hal yang sama. Jadi setelah dari vaksin ada tiba-tiba itu darah tinggi, kekentalan darah, jantungnya berdebar-debar. Terus sama nggak bisa ereksi itu juga. Nah iya itu, iya. Jadi kasus-kasus cowok setelah dari vaksin ya. Setelah dari kena COVID juga, mereka jadi masalah reproduksi. Iya, banyak banget yang kena tuh. Masalahnya itu. Iya, GERD juga ya. Banyak banget. Nah, aku lagi kerjasama sama ini untuk aku kasih aja aromaterapi. Dan hasilnya bagus banget. Hasilnya GERD-nya mereka cuma oles doang, kan juga sama kasusnya kan masalah pencernaan juga kan. Jadi pakai aromaterapi, dioles aja, hasilnya bagus banget. Terus masalah yang temen aku darah tinggi, dia tuh kan nggak pernah darah tinggi ya. Biasanya tuh darah rendah. Tiba-tiba darah tinggi, dia kan bingung ya. Panik. Kok bisa gitu, kenapa? Dicek lah 3 kali, dicek kok masih darah tinggi juga. Berarti bener darah tinggi. Karena tadinya dia denial, dia nggak percaya itu gitu. Terakhirnya udah kamu pakai aromaterapi sistem syaraf dipakainya. Jadi sistem syaraf itu cuma dipakainya di kepala, terus dioles di badan aja. Udah. Cuma 3 hari doang dia udah darahnya udah normal. Jadi kan nggak perlu minum obat. Kalau orangnya darah tinggi, itu minum obat setiap hari loh. Nah setelah dari situ, masalahnya nanti ke lain-lain.
jantung lah, ginjal kemana, iya. Nah, aku bilang kamu coba dulu aja pakainya, coba yang aman lah gitu. Alhamdulillahnya ya dia nggak ada darah tinggi sekarang, jantungnya nggak berdebar lagi. Kalau jatuh cinta doang ya berdebar. Bukan juga berdebarnya terlalu kencang. Bener juga. Dia nggak aritmia lah. Aritmia itu kan debat jantungnya kan terlalu kencang. Kadang terlalu kencang, kadang terlalu slow. Jadi kalau dulu aku aritmia itu jantungnya tuh gitu, tiba-tiba langsung sakit banget, langsung putih semuanya. Tuh orang bisa pingsan itu kalau gitu. Iya, aritmia. Jadi emang dari kecil punya, ternyata punya. Tapi aku nggak tahu itu apaan gitu. Aku pikir kayak emang jantung gitu kali ya kerjanya ya. Sumpah aku nggak pernah tahu sampai dewasa baru tahu itu namanya aritmia. Iya. Iya kan kayak tiba-tiba tiba diem. Terus aku biasa diem gitu. Udah aman. Tapi setelah dewasa kan baru kenal yang namanya stres ya. Iya. Sama toxic people gitu kan. Begitu tahu stres sama toxic people itu ternyata mengenhance lagi. Iya. Aritmianya terenhance lagi. Jadi makin kenceng dan makin lambat. Pada saat kenceng-kenceng tiba-tiba diem gitu. Wah, langsung dar gitu. Langsung letak. Nah, waktu itu minum obat? Dikasih obat awalnya. Obat naik lagi? Sadar. Waktu awal masih obat. Aku tuh pakai obat sekitar setahunan. Pakai obat aritmia. Kamu tahun berapa? Tahun 2020-an itu? Ya, tahun 2020. 2019-20 gitu. Rambutnya masih blond banget ceritanya. Jadi kemana-mana itu ditempelin alat jantung itu dulu. Oh, sampai ditempelin gitu? Iya. Sampai jantung gitu. Terus akhirnya kan aku jadi belajar sana namaste sekali kan. Berusaha untuk gak mau lagi toksik gitu. Baik gitu kan. Jadi aku namaste banget gitu. Itu ngebantu banget. Tapi memang suka gitu kan langsung tiba-tiba sakit gitu tiba-tiba gitu. Itu masih gitu. Begitu pakai kaos yang perak dan tembaga itu langsung kayak udah nggak ada lagi sekarang. Karena tiap malam aku pakai itu kan tidur pakai itu, kaos kaki juga aku pakai. Kaos kakinya juga terbuat dari perak dan tembaga. Habis itu ini udah nggak pernah aritmia lagi sampai sekarang. Kan pertama kali aku cerita sama kamu mengenai kaos itu kan. Jadi kita bilangnya kaos magic nih ya. Dia kan perak sama tembaga, ya kan? Dia langsung oke. Gak usah cerita. Ya, kenapa? Sebetulnya karena aku tuh belajar tentang histori tentang betapa di dahulu kala gitu, aku suka sejarah kan. Jadi aku belajar dulu namanya ada Tartarian era, Grand Tartarian Empire. Mereka itu memang bajunya terbuat dari perak dan tembaga. Makanya ada saus tartar ya? Nggak tahu, itu beda. Nah, dan dulu perhiasan itu bukan dinamakan perhiasan, tapi mereka semua itu dipakai untuk kesehatan, alasan kesehatan. Perhiasan tuh semua dipakai untuk alat kesehatan, bukan untuk cantik-cantik, bukan. Ini sebetulnya dibuat dari tembaga. Ini juga dibuat dari tembaga. Jadi ini tuh karena gini, tubuh kita tuh punya meridian, susunan kayak untuk aliran-aliran energi. Nah, ini tuh mengenhance energi kita semuanya. Nah, kebetulan dibikin kayak kaos. No talking anymore, I get it gitu. Gue ambil karena ini kan baru ditemuin juga kan. Sekarang tuh sains baru menemukan bahwa sebetulnya jantung itu bukan alat pompa darah. Tapi jantung itu adalah vortex. Vortex tuh di dalam mesin, kalau mesin itu tuh kayak yang alat untuk memutar energi magnetik di dalam tubuh manusia. Gila ya, makanya tuh baru tahu sekarang. Aku juga baru tahu maksudnya kayak oh iya pantesan ya gitu. Nah, ternyata makanya perak dan tembaga, kaos perak dan tembaga itu dipakai untuk memang untuk mengenhance our system gitu. Jadi kita jadi super person gitu kan. Gitu. Jadi zaman dahulu belum pakai baju perak dan tembaga itu bukan kaos zaman dulu. Tapi kayak baju zirah. Jadi baju zirah itu sebetulnya baju kesehatan. Iya. Baju zirah tuh baju yang buat perang gitu. Iya. Jadi dipakai itu untuk mengenhance our energy gitu sebetulnya. Biar mereka tuh kuat. Nah, sekarang ngebayang nggak sih tiba-tiba ada kaos dibuat dari perak dan tembaga? Aku no talking anymore, I get it. Karena pas waktu dari pakai t-shirtnya itu, aku juga ngerasain vertigo aku tuh berkurang banget.
Nah, yang juga kayak, kok badannya dulu kayak gampang capek gitu. Dulu tuh aku kerjanya sebenarnya nggak banyak loh. Karena kan abis pulang kerja aku tidur gitu ya. Malah sekarang justru Nah, ini tidurnya mah malah kurang di loh. kerjanya gila ini. Tapi badannya tuh ngerasanya nggak gampang Nggak capek capek. ya. Kalaupun ngerasa kayak, oh emang butuh istirahat, udah nggak enak nih, Tidur. pakai aromaterapi, besoknya tidur, udah sehat lagi alhamdulillah. Iya kan? Nah, ini kamu juga udah Ya sekarang gitu. jantungnya udah nggak masalah lagi, makan juga udah enak. Baru ngerasain loh aku tuh sama dia makan enak. Bener kan? Yeah. Kita makan dulu, ya ampun. Gue ikutin dia sayur mulu. Pas waktu pakai aroma baru oke, dan ya kita memang orang-orang yang nggak suka minum obat sih. Jadi pas waktu nemu solusi ini ngerasanya beruntung banget lah. Iya sih. Seperti diberikan kesempatan kedua kalau Betul. aku. Tadinya merasa kalau kayaknya sudahlah gitu, udah tidak bisa merasakan nikmatnya hidup ya. Yeah. Karena makan enak itu adalah salah satu kenikmatan hidup yang hakiki buat aku yang bintangnya Taurus. Suka makan. Suka makan. Jadi kayaknya kalau dilarang makan tuh kayak gimana gitu kan hidupnya gitu. Ternyata seperti diberikan kesempatan kedua. Ya mungkin saat ini aku untuk bisa sebarin juga kebaikan buat banyak orang juga sih. Nah kemarin kita juga sempet ya bantu teman yang ada di Bali. Jadi dari salah satu desa di Bali gitu. Dia datang ke Jakarta untuk bertemu dengan kita. Ternyata kita coba bantu pakai aromaterapi. Itu dalam 2,5 bulannya Astungkara dia sudah bisa lihat lagi yang tadinya tidak bisa melihat. Sama sekali nggak bisa lihat. Bentukannya katanya blur ya? Ya, jadi dia itu kena virus, matanya itu tuh udah blur. Jadi kayak contoh nih ngelihat kita nih, itu cuma bayangan doang. Ini kayaknya bayangan coklat, merah, sama biru ini gitu ada aja. Orang, gitu. Tapi nggak kelihatan itu siapa. Gimana ya? Nggak kelihatan pokoknya kayak bayangan doang. Nah jalan aja pas waktu datang sama kita, itu dituntun dia. Iya, berlima ya. Berlima gitu dia datang sama suaminya, sama papanya, sama anak-anaknya gitu. Karena memang dia itu udah nggak bisa ngelihat jalan 3 bulanan lah. Jadi dia ini guru SD, nggak bisa ngapa-ngapain aktivitasnya, udah cuma rebahan aja. Pas waktu dengar ada aromaterapi magic namanya, dia akhirnya datang, ya udahlah coba, mungkin ini solusi buat aku. Dia bilang akhirnya coba. Jadi aku juga amazing juga ya hasilnya sebagus itu. Makanya pas waktu kita pergi ke Bali kita happy karena dia udah normal aktivitas, udah ngajar lagi. Jadi proses 1,5 bulan dia udah bisa baca buku lagi. Cuma 1,5 bulan. Dia pakai aromaterapi rutin, dia pakai ada perak sama tembaga tapi buat matanya, dia pakai rutin, ada buat matanya. Jadi udah normal sekarang kayak orang normal aja. Happy banget ya kita ketemu sama mereka. Itu di senang desa rasanya. Penglipuran. Desa terbersih sedunia. Iya, jadi di situ saking senengnya, yuk kita bikin video jalan sama kita, kan udah kayak orang normal sendiri kan, yang tadinya cuma rebahan, ini udah bener-bener aktivitas normal, udah ngajar lagi, ngobrol juga enak ya, makanya aku sih bersyukur banget. Ini bukan cuma solusi pengobatan buat aku, tapi bisa aku sebarin ke banyak orang gitu. Karena kesehatan itu sebenarnya nilai paling tinggi buat kita gitu. Buat apa sih kita punya banyak uang? Buat apa kita bisa beli tas mahal, baju mahal, kalau kita sendiri nggak sehat capek loh. Gitu. Ya kan? Jadi bahagia semua dimulai dari kesehatan memang. Ini ada 29 botol sebenarnya. Orang kalau ngeliat ini ngapain satu aja juga bisa. Ada bukunya, tenang aja jangan sedih. Sebenarnya ini bukan tes SMA. Kalau ini kan memang untuk 10 sistem gitu kan. Jadi kalau 10 sistem itu per sistemnya itu ada beda-beda aromaterapi. Kita boleh cobain ke Karudi ya? Boleh. Jadi per aromaterapi ini tuh memang sebenarnya lebih bagus punyanya lengkap, karena kalau pas waktu punya lengkap, contoh nih, aku nggak enak badan ya, nggak tahu tapi sakitnya apa gitu kan, kita lebih sukanya pilih langsung dari kayak gini ya. Jadi percaya nggak sih tumbuhan itu adalah energi, makhluk hidup kan semuanya adalah energi ya. Manusia ini kan kita juga adalah makhluk energi ya. Nah sebenarnya pas waktu karena dia pure, energi kita itu akan connect ke dia. Ini Mir.
Iya, MER. MER. Oke. MER. Itu sistem pernapasan. Petit grain itu adalah sistem syaraf. Belakangan ini bisa tidur nggak? Tidurnya kurang nggak? Enggak. Tidurnya kurang nggak? Oke. Oke. Jam berapa baru tidur? Malam jam 12. Oke. Ini MER untuk di sistem pernapasan. Ngerasa nggak tenggorokannya nggak enak? Iya. Endokrin. Oh, dapat endokrin. Di keluarga ada keturunan diabetes nggak? Tidak. Dapatnya Clarisek gitu loh. Yang ini Bu. Dengar dulu ya. Aku nggak bisa bukanya. Susah ya? Karena dia lengket. Dia Oh, itu Iya. dari resin. Dari resin. Dia lengket emang. Sistem Paling tulang lengket. otot, Ya, benar kan? dapat Cium. rosemary. Kayak kamu banyak banget yang dipikirin ya. Otaknya Ini kayak obat batuk gitu. Ya, obat batuk ya? suka apa enggak? Hah? Suka apa enggak? Suka aja. Suka atau enggak? Suka. Suka. Ini reproduksi endokrin dapat. Clarisek endokrin. Lengket juga. banget ini, Beb. Oh iya. Keras banget ya? Iya, soalnya dia resin. Resin ya. Petit grain yang kedua. Petit grain. Petit grain. Petit grain itu, kayaknya kamu banyak banget yang dipikirin ya. Ini aromaterapi buat bantu masalah sistem syaraf. Banyak syarafnya. Petit grain itu, ini otaknya kayaknya nggak berhenti bekerja ya. Kalau tidur suka ngimpi-ngimpi nggak? Mimpi enggak? Tidurnya nyenyak nggak sih? Minyak. Tulang ototnya pegal-pegal atau sakit nggak? Pegel-pegel. Sirkulasi juga. Pegel-pegel enggak loh. Udah lama gua enggak gitu. Kamu Pegel-pegel. sering ada kesemutan nggak? Sebutan ya? Di mana? Kaki. Karena kamu dapat rosemary-nya tuh sirkulasi sama sistem tulang otot di kaki ya. Ini rosemary. Jadi Bukan, sistem itu sirkulasi. ini si Clarisage. Ini sistem sirkulasi. Nah, kalau reproduksi endokrin Clarisek, itu Clarisek ya suka nggak? Suka nggak? Suka semua dia. Bagus kayaknya. Tapi tuh nusuk banget yang ini. Iya. Nggak suka? Iya. Suka nggak? Jujur. Banget banget yang ini. Suka atau Ini enggak? tuh sebenarnya ada artinya, tapi ini Enggak aku sih. bahas Enggak gitu. Nggak suka. Iya, Dia nggak jangan suka banget ya. Clarisage ya. nggak suka. Dia nggak suka. Suka nggak? Suka. Suka. Berarti dia nggak suka Clarisage. Clarisek doang nggak suka. Mm-hmm. Clarisek itu sebenarnya aromaterapi, dia bukan masalahnya di kan ini reproduksi sama endokrinnya. Contoh nih, kalau malam pipisnya sering nggak? Minum air putih cukup nggak? Minum air putih. Oh iya, itu jarang. Satu hari ada 1 liter nggak? 1 hari 1 liter ada. Kayaknya kamu punya kondisi badan sirkulasinya nih paling nggak bagus nih. Sirkulasi, tulang otot, petit grain juga tulang otot. Kamu tuh mikirin apa sih banyak banget kayaknya. Anak Virgo soalnya. Iya. Oh, Virgo kenapa tuh? Ya gitu lah pasti kan orangnya Karena terlalu perfeksionis jadi perfeksionis. kepalanya pasti Perfeksionis. benerin apa-apa. Sistem benerin imunnya apa-apa. sebenarnya lagi kurang ya. Imun kurang kenapa tuh? Kamu minum air putihnya kurang. Kamu ngerasa nggak belakangan ini kamu agak capek? Enggak sih. Kalau orang dapat Claris itu sebenarnya orangnya tuh butuh perasaan happy dari keluarga atau dari pacar. Oh gitu. Oh, iya. Petit grain sama Clarisek petit grain itu paling nggak sama suka kan? Petit grain. Ya, Iya. Clarisek juga nggak suka. Clarisek paling nggak Iya, suka kan? berarti paling Gitu. butuh. Ini masalahnya adalah perasaan biasanya kalau ada masalah sama orang yang tersayang lah. Kayak sayang tapi kurang bisa mengungkapkan. Iya. Kalau kita punya sendiri, 4 itu langsung diracik. Satu botol Langsung kecil. diracik, habis itu dioles ke badan. Oh. Jadi aku ngobatin orang yang diabetes pun kayak gini, Jo. Caranya Jadi ya. kayak mamanya Ditya nih, mamanya kamu kan pertama 400 ya diabetesnya ya. Jadi ada racikan khusus buat diabetes. Tapi racikan diabetesnya itu dibarengin sama pilih 4 ini. Iya. Oh, gitu. Ya kayak yang di Bali dia nggak bisa ngelihat itu kan karena virus tuh. Nah aromaterapinya aku pakai yang khusus buat mata, buat kompres,
ada pakai air kompres aja, terus dia pilih 4, setiap hari harus pilih 4, dioles ke badannya. Nah dia pakai sistem syaraf, jadi yang paling penting itu sistem syaraf, pilih 4 tadi, sama kalau buat dia kompres. Kalau yang diabetes khusus obat, khusus bukan obat, aromaterapi khusus buat diabetes, sistem syaraf, sama yang tadi pilih 4 itu dah. Itu doang obatinnya. Kayak adik aku, ponakan aku nih, kan speech delay tuh. Kalau speech delay simple, dia cuma perlu pakai sistem syaraf aja. Doang ya. Sistem syaraf rutinin aja pakai terus udah. Adik aku udah ngomong ke Cipris loh. Bahkan yang nomor 3 ini, karena dia dari mamanya hamil dia pakai aromaterapi, sekarang tuh pinter banget. Imun tubuhnya tuh bagus banget. Ngerti nggak kalau orang anak-anak kecil, kemarin kasusnya tahun 2023, itu kan banyak orang minum obat tuh, obat sirup, terus akhirnya kena ke gagal ginjal kan. Karena anak kecil kalau biasanya sakit, langsung dikasih antibiotik. Nah kalau ini simple, jadi contoh nih, oh kamu punya anak kamu demam, itu nggak pakai chamomile, peppermint, eucalyptus, oleh semuanya udah sembuh. Kalau kamu sekarang yang dibutuhin 4 itu berarti dioles aja udah.